Nge-review speaker murah udah, nge-review speaker mahal banget juga udah. Yang belum kayaknya nge-review speaker yang unik ya. Dan kali ini saya mau ngebahas sebuah speaker yang menurut saya unik dan cantik. Kenalin sob, ini dia Edifier MP260. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu apa yang ada di dalam boxnya. Di dalam boxnya ini kita akan menemukan speakernya, kertas-kertas manual, kabel micro USB, dan kabel AUX. Speaker ini adalah perpaduan antara speaker Bluetooth dengan jam. Bentuknya kotak, dan di bagian atasnya ada kotak berisi tombol-tombol dan panel LED yang nampilin jam, serta beberapa indikator lainnya. Bagian depannya terdapat sebuah grill speaker dengan motif yang unik ya, plus sebuah logo Edifier di bagian bawahnya. Berat speaker ini sekitar 1,5 kg dengan panjang 192,5 mm, lebarnya 115 mm dan tinggi 113 mm. Di bagian samping ada sebuah lubang woofer dan di bagian belakang ada beberapa port seperti port micro USB, port AUX, port micro SD, dan port USB Type A. Bodi speaker ini berbahan MDF atau medium density fiberboard yang dilapisi dengan finishing ala-ala kayu gitu. Nggak tahu apa alasan Edifier milih material ini, tapi tebakan saya ini berhubungan dengan akustik ya. Secara keseluruhan, build quality Edifier MP260 itu menurut saya sangat oke loh. Konstruksi speaker terasa solid dan kokoh, nggak ada bagian yang kerasa longgar atau kendor gitu. Finishing kayu ala-lain juga rapi. Edifier MP260 ini pakai konfigurasi speaker 2.1 yang berarti ada 2 biji speaker satellite untuk channel di kiri dan kanan, dan 1 buah woofer buat ngasilin suara bass. 2 driver satellite-nya berukuran 1,5 inch dengan masing-masing driver punya power output sebesar 4 watt. Jadi total ada 8 watt ya. 2 driver ini bertugas ngasilin suara mid-range dan treble. Sedangkan subwoofer-nya berukuran 4 inch dengan power output 12 watt. Woofer ini punya tugas ngasilin suara bass yang deep dan powerful. Speaker-speaker ini punya rentang frekuensi suara antara 53 Hz sampai 18 kHz. Speaker ini punya dedicated DAC dari TI dengan seri TAS5711. Karena DAC ini pula, kalau kita colokin si speaker pakai kabel USB komputer, dia akan otomatis terbaca dan nggak perlu lagi kita colok pakai kabel AUX. Sekarang kita bahas soal fitur ya. Edifier MP260 punya fitur yang lumayan banyak menurut saya. Mulai dari Bluetooth 5.0 buat konektivitas wirelessnya. Terus ada slot micro SD dan slot USB Type A buat yang mau muter lagu-lagu pakai file di dalam storage. Terus dia juga punya port AUX yang bisa mentransmisikan lagu dari berbagai macam device, mulai dari laptop, handphone, sampai komputer. Speaker ini juga punya layar LED yang nampilin berbagai macam informasi, mulai dari mode audio, waktu, sampai status baterai. Layar ini juga dilengkapi dengan sensor cahaya yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan sesuai kondisi sekitar. Terus, speaker ini juga punya fitur alarm. Makanya sebenarnya speaker ini cocok banget buat ditaruh di meja kerja atau di meja tidur. Speaker ini punya baterai lithium ion berkapasitas 2500 mAh. Dia diklaim bisa bertahan hingga 7 jam buat muter musik di volume sedang. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai dari kosong sampai penuh sekitar 3 jam lebih. Lama juga ya. Di luar apakah ini irit atau boros, menurut saya bukan jadi sebuah masalah. Toh pada akhirnya ini adalah portable speaker yang nggak ideal buat dipindah-pindahin. Artinya dia akan di tempat yang sama terus dalam waktu yang lama. Dan dengan skenario ini, alangkah baiknya selalu dicolok ke power adapter atau sumber daya. Sekarang kita bahas soal impresi suara dari speaker ini. Setup yang saya pakai adalah iPhone sebagai playernya dan Apple Music sebagai source-nya. Sekilas terdengar suara yang keluar dari speaker ini tuh cukup balance tanpa ada frekuensi yang terlalu menonjol ya. Untuk sebuah speaker portable berukuran kecil, suara yang keluar dari speaker ini tergolong bagus loh. Woofer 4 inch-nya itu ngasilin suara bass yang cukup deep menurut saya. Bassnya itu kerasa lumayan strong impact-nya gitu. Terutama untuk beberapa genre musik kayak hip hop, EDM, dangdut, dan lain-lain. Walau gede, tapi bassnya itu tetap terkontrol gitu, nggak bleber. Untuk suara mid-nya terdengar jernih dan detail ya. Speaker ini bisa mempresentasikan vokal dengan natural. Kalau didengarin secara seksama, saya merasa suara vokalnya itu sedikit maju ya. Tapi dikit banget gitu. Dan nggak terasa dominan dibandingkan instrumennya. Suara treble enak, cukup sparkling, detailnya masih terdengar jelas, walau masih kurang tajam menurut saya. Ini menurut kuping saya aja ya. Detail instrumennya kayak cymbal dan hi-hat masih bisa kita dengerin dengan baik loh. Enak lah pokoknya. Nah, soal soundstage ini agak tricky ya. Karena lokasi kita naruh si speaker sangat berpengaruh. Misal kita taruh di tengah-tengah ruangan gitu. Saya merasa soundstage-nya agak sempit gitu. Suaranya itu agak kurang gitu loh. Gimana jelasinnya? Pokoknya gitulah, suaranya buyar kemana-mana gitu. Tapi kalau kita taruh si speaker itu mepet ke tembok, suaranya lebih terarah gitu dan kerasa banget lebih spacious gitu loh. Apalagi kalau ditaruh di pojokan.
Tembok kiri dan kanannya itu bisa bantu naikin resonansi suara. Jenis-jenis speaker kayak gini memang agak tricky buat peletakannya. Sama seperti speaker Eagle yang kita bahas kemarin gitu loh. Kesimpulannya, ini adalah speaker yang oke menurut saya. Ukurannya imut, suaranya maut, harganya nggak bikin takut sob. Suara yang keluar dari speaker ini bisa dipastikan lebih dari ekspektasi. Terutama kemampuannya merepresentasikan semua frekuensi dengan baik. Desainnya juga lucu, kecil dan kelihatan klasik. Fitur koneksinya juga lengkap, mulai dari micro USB, USB, Bluetooth, hingga AUX. Nggak cuma itu, dia juga punya baterai yang bisa bertahan cukup lama. Fitur jam dan alarm di speaker ini juga bikin si speaker ini jadi sangat estetik waktu ditaruh di meja, ruang tamu, atau bahkan kamar. Harga speaker ini 1 juta lebih sedikit ya. Ada sih yang lebih murah, tapi bisa dipastikan itu nggak bergaransi resmi. Jadi kalau mau aman, pastikan beli yang bergaransi resmi. Dengan membeli di toko official Edifier-nya ya. Link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Kalau tertarik, silahkan dibeli. Bye-bye.